Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Ngawas Nuruz Zolam. Nuruz Zolam. Halaman 8-nya blank ya? Ya emang blank berarti. Emang blank. Nah ini tadinya kan mau ngaji Syarah Muqaddimat. Cuman ketinggian yang saya Said Fodah itu ya. Bukan ketinggian sih, terlalu rinci. Jadi bakal banyak istilah. Sebetulnya nggak tinggi, cuman rinci begitu. Nah di dalam ilmu itu kalau nggak tergambar atau terbayang pelajaran sebelumnya, terus dikasih bahasa-bahasa yang rinci, nantinya pabaliut begitu. Pabelit dan pabaliut. Jadi supaya tidak pabelit dan pabaliut, dan karena di majelis ini kan ngajinya 2 kali, jadi susah mau muwalah itu susah. Nah kita sekarang balik lagi ke akidah dasar ya. Balik lagi ke akidah dasar. Ini mau dicoba metode baru nih. Jadi metodenya itu metode membacakan saja. Sedikit mensyarah. Jadi apa-apa yang ada di dalam kitabnya ini akan dibacakan, ya paham syukur, henteu ge syukur. Nah ini kitabnya adalah kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu nazom, manzumah. Jadi sama seperti Jauharatut Tauhid. Nah, cuman kalau Jauharatut Tauhid itu lebih lengkap dari Nuruz Zolam. Ini apa? Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam ini disyarahi menjadi kitabnya judulnya Nuruz Zolam. Yang mentaklifnya adalah Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Syekh Ahmad Al-Marzuqi, beliau itu madhabnya Maliki, tinggalnya di Mekah. Disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syarahnya Nuruz Zolam. Nah ini sebelum ngaji sudah tidak usah disebutkan lagi ya Syekh Nawawi itu siapa. Cuman kalau mau lihat biografinya muallif yaitu penyusun nazom. Beliau itu adalah As-Sayyid Ahmad bin Sayyid Romdon bin Mansur bin Sayyid Muhammad bin Syamsiddin, Muhammad bin Sayyid Rois bin Sayyid Zainuddin bin Nasibiddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rois, Ibrahim bin Muhammad bin Sayyidi Marzuq Al-Kaffafi,
bin Sayyidi Musa ibni Abdullah al-Mahdi bin al-Imam Hasan al-Muthanna bin al-Hasan As-Sibti ibni al-Imam Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi beliau itu masih ada dzurriyyah Sayyid. Madhabnya Maliki. Dari jihad ayahnya itu Al-Hasani dan dari jihad ibunya itu Al-Husaini. Nah, beliau itu dilahirkan tahun 1261 Hijriah. Jadi masih 200 tahunan. Wafat tahun 1262. Dimakamkan di Ma'lah. Nah, sedangkan pensyarah yaitu Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Jawi, Shahibus Syarah. Beliau itu adalah Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Ibnu Umar bin Ali Asy-Syafi'i. Beliau itu tumbuh besar dan menghabiskan waktunya, sisa hidupnya di Al-Makkah Al-Mukarramah. Tapi dilahirkannya di negerinya yaitu di Indonesia. Dan beliau itu sudah sampai di Mekah tatkala beliau masih kecil. Nah, itu sudah tidak usah dijelaskan lagi karena beliau sudah masyhur. Nah, cuman ada apa namanya yang seperti ini tuh. Testimoni. Ada testimoni beliau itu hanya menghabiskan waktunya itu untuk mengajar, untuk memberi faidah, kemudian menulis dan beribadah. Itu beliau itu waktunya habis di situ. Mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua ini. Nah, Nurul Zolam itu dia muqaddimah untuk masuk ke dalam ilmu aqaid. Jadi di sini itu tidak dibahas dalil-dalil akli. Ini dibahasnya cuman dalil-dalil nakli saja. Karena ilmu itu tatkala dia ditaklifnya mukhtasar, ya ringkasan atau dia itu hanya risalah ya, kitab-kitab kecil saja, itu di dalamnya hanya menggambarkan masalah-masalah apa saja yang akan dibahas di dalam fan ilmu itu. Jadi hanya menggambarkan masailnya saja. Dunad dalail, dalilnya tidak disebutkan. Nah, cuman Syekh Nawawi Al-Jawi itu memberikan dalil. Dalil seperti ini disebut nanti dalilnya iqna'i, cukup bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Al-Quran. Buat orang-orang yang sudah percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizah, ya sudah berdalil dengan sifat Allah itu cukup dengan Al-Quran. Nah, meskipun di dalam tahqiq ini ulama nanti berbeda pendapat. Cuman untuk mengenalkan istilah-istilah yang akan dibahas di dalam ilmu tauhid, kitab ini cukup. Nah, karena susunan kitabnya itu berupa nazom, maka kita bacakan dulu nazomnya. Tapi nggak usah semua. Setiap pertemuan itu cukup 10 nazom saja ya. Ya, kita baca dulu ya halaman 9. Kita fatihahi dulu, mudah-mudahan Syekh Ahmad Al-Marzuqi dan Syekh An-Nawawi, beliau berdua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu mereka bermanfaat untuk kita semua. Lahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil
ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairan mubtadi'. Sudah, cukup segitu. Jadi itu muqaddimah dulu ya. Muqaddimah dulu. Nah, sekarang kita syarahi. Halaman berapa berarti? Halaman 13. Halaman 13 ini muqaddimah Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil janan. Segala puji hanya dihak oleh Allah Ta'ala yang mana beliau itu telah memberi nikmat atas hamba-hambanya yang mukmin dengan makrifat. Nah, ini muqaddimahnya Syekh An-Nawawi. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan setiap pujian itu supaya dia jadi syukur, maka harus sambil mengingat nikmat yang Allah berikan langsung kepada sang pemuji supaya menjadi syukur. Nikmat yang oleh Allah, yang oleh Syekh Nawawi diingat di sini adalah nikmat Allah khusus kepada orang-orang mukmin. Apa itu? Pemberian ma'rifat. Jadi al-irfan itu al-ma'rifah. Wa akramahum, dan yang telah memuliakan orang mukmin min mazidi fadlihi, apa murni hanya karena tambah-tambahnya fadlnya Allah. Biru iyatihi fil janan atau fil jinan, dengan melihatnya, yaitu melihat Allah fil jinan, di surga-surga. Nah, ini pun nikmat yang oleh Allah diberikan kepada orang. Di sini ada bahasa min mazidi fadlihi. Ini adalah rod untuk Mu'tazilah. Ini dua kaidah Mu'tazilah di rod sama Syekh Nawawi. Kaidah yang pertama bahwa Allah itu memberi nikmat karena sholah wal aslah. Kaidah yang kedua bahwa orang mukmin itu atau manusia itu dia tidak bisa melihat Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Ini sama Syekh Nawawi diberi isyarat. Itu adalah i'tiqad yang salah. Jadi jika kamu beriktikad bahwa Allah tidak bisa dilihat mutlaqan, itu kamu salah. Dan apabila kamu itu punya pendapat bahwa kebaikan yang oleh Allah diberikan kepada kita itu adalah kewajiban Allah atas kita, itu pun salah. Makanya Syekh Nawawi mengatakan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil janan. Yaitu yang telah memuliakan siapa orang mukmin hanya karena mazidi fadlih, kelebihan fadlnya Allah Ta'ala, yaitu rod untuk sholah wal aslah bi ru'yatihi fil jinan atau fil janan, dengan melihat Allah di surga-surga. Mudah-mudahan orang sadayana kalau berjalami mukmin indallah Ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. La ilaha illallahu al-malikul alamu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahiba a'lal maqam. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, yang mana Allah itu adalah al-malik al-alam, yang maha mengetahui, al-malik al-alam. Dan aku bersaksi bahwa Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau itu adalah abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusannya Allah, sahiba a'lal maqam, yang mana beliau itu yang memiliki makom yang paling tinggi. Nah, ini pun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
Jadi syahadah itu dia bagus diucapkan dengan bahasa abduhu. Ini untuk supaya orang tidak tergelincir ke dalam akidah yang sesat. Yang suka ada nih tasawuf sufi-sufi yang sesat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu ruhnya Nur Muhammad itu dia tidak diciptakan. Ada tuh. Jadi abdun itu dia ibarat dari apa? Dari sesuatu yang dimiliki. Dan kepemilikan yang paling sempurna itu adalah kepemilikan yang dihasilkan dari penciptaan. Itu adalah kepemilikan yang paling sempurna. Jadi kepemilikan itu bisa nih, dia itu didapatkan dari membeli. Jadi tadinya nih pulpen itu punya Zaid, sama saya dibeli. Lah pulpen ini jadi milik saya. Lah ada kepemilikan yang lebih sempurna daripada itu. Apa? Saya bikin pulpen itu. Berarti pulpen itu sudah jelas milik saya. Nah, abdun atas Allah, abdun bagi Allah itu semua perkara ini baik yang berakal baik yang tidak secara bahasa itu sah disebut abdullah. Ya, tapi kalau secara istilah ya yang berakal saja. Itu sah disebut abdul. Bitoriqi apa? Dengan jalan apa? Bitoriqil khalqi. Dengan cara menciptakan. Jadi Rasulullah itu jelas ciptaan Allah. Baik rohnya, baik jasadnya, semuanya itu makhluk. Tidak ada yang tidak makhluk. Jadi kalau ada orang-orang bilang Nur Muhammad itu qadim atau tidak makhluk, sesat itu. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Nah ini jabatan yang paling relate sama kita dari Rasulullah itu. Karena menjadi perantara antara kita dengan apa-apa yang dikabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sohiba a'lal makom, yang mana beliau itu adalah sang pemilik makom yang paling tinggi. Di sini pun ada rod bagi sebagian sufiyah yang mengatakan wali itu lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Jelas i'tiqadnya Syekh Nawawi Al-Bantani tidak seperti itu. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam. Dan sholawat serta salam semoga tetap atas dia, atas beliau yang mana telah Allah utus rahmatan lil anam, sebagai rahmat bagi seluruh manusia atau seluruh makhluk. Idlaulahu lakanat ahwaluhum akbaha minal an'am. Karena jika bukan karena beliau sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan manusia itu akan lebih buruk daripada hewan-hewan, daripada binatang-binatang. Nah ini taklil. Kenapa Rasulullah itu disebut rahmatan lil alamin? Tapi di sini khusus Syekh Nawawi menyebutnya lil anam, bagi manusia. Kenapa demikian? Karena jika tidak ada Rasulullah, maka akan lebih buruk daripada hewan. Lihat ya, lebih buruk daripada hewan itu bukan perkara berzinahnya, bukan. Bukan perkara maling, ngambil duit orangnya, bukan. Karena tanpa Rasul pun beberapa daerah itu sudah melarang perzinahan. Tanpa Rasul pun itu. Tanpa Rasul pun beberapa daerah itu sudah tidak bolehkan minum khamr. Ya. Perzinahan itu bukan hanya jelek di dalam agama Islam. Di dalam agama Kristen pun dia jelek. Membunuh itu bukan hanya jelek di dalam agama Islam. Di seluruh agama jelek. Buat orang yang ateis pun jelek. Korupsi itu bukan jelek menurut agama Islam saja. Menurut semua orang yang punya common sense, korupsi itu jelek. Nah, di mana letak keburukan manusia lebih buruk daripada hewan? Tatkala manusia itu dia natik, dia berpikir tapi tidak mengenal Allah. Itulah keadaan manusia yang lebih jelek, lebih buruk daripada hewan.
Karena hewan tidak mengenal Allah karena memang dia tidak berpikir, karena memang dia tidak natik. Tapi manusia tatkala dia itu tidak mengenal Allah, maka jelas ini adalah makhluk yang paling jelek, lebih jelek daripada hewan, daripada binatang. Jadi perkara itu bisa disebut jelek, bagaimana? Perkara itu bisa disebut jelek tatkala dia sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, coba nih, kamu punya mobil itu nggak bisa nge-WA, jelek nggak? Kenapa? Bukan fungsinya. Jadi mobil itu nggak jelek karena dia apa? Nggak bisa nge-WA. Tapi kalau handphone itu dia tatkala mau nge-WA malah nge-WA ke sendiri. Nge-WA balik lagi WA-nya, nge-WA balik lagi nggak sampai-sampai. Itu HP perlu di apa? Perlu diperbaiki. Nah sekarang kamu punya vas bunga. Vas bunga itu bisa nge-WA nggak? Nggak bisa. Tatkala dia nggak bisa nge-WA, apa dia jelek? Jadi mana yang lebih jelek sekarang? HP Apple harga 16 juta tapi itu bisa nge-WA? Atau vas bunga harga 10.000 tapi itu bisa nge-WA? Mana yang lebih jelek? HP yang lebih jelek itu. Ya. HP-nya itu lebih jelek. Udah dibeli mahal-mahal. Ya. Nggak berfungsi begitu. Nah ini manusia udah dikasih akal bagus-bagus, tidak dipakai kenal ke Allah. Itu kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa mengenal Allah. Mengenal Soniul Alam bisa, tapi mengenal Allah tidak akan bisa. Dan ibadah kepada Allah tidak akan bisa. Keadaan manusia yang bagaimana lagi yang lebih jelek daripada itu. Makanya disebutlah Nabi Muhammad SAW itu sebagai khairul anam. Atau di sini disebutkan rahmatan lil anam. Sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Karena jika bukan karena beliau, maka manusia akan lebih jelek daripada hewan. Daripada binatang begitu. Bukan daripada hewan itu ya. Daripada binatang. Karena kalau menurut mantik kita juga hewan juga. Ya, kita itu hewan cuman bukan binatang. Jadi kalau binatang itu sebutan bagi selain yang natik. Ya, selain yang natik disebut apa? Binatang. Hewan yang tidak. Wa ala alihil bararatil kiram. Dan semoga solawat dan salam ini tetap atas alunya. Al bararatil kiram. Yang ahli kebaikan, yang mulia-mulia. Nah kalau wa ala alihi itu disifati berarti khusus. Berarti ini sholawat bagi siapa? Bagi seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW yang soleh-soleh saja. Berarti kita mah gak kebagian. Ya belum, di sini kita belum kebagian sama doanya Syekh Nawawi belum. Di sini kita belum kebagian doanya Syekh Nawawi. Karena Syekh Nawawi di sini wa ala alihil bararatil kiram. Berarti kita belum kebagian. Wa ashabihi masobihi zallam. Dan mudah-mudahan solawat dan salam tetap atas para sahabatnya masobihi zallam. Yang mana mereka-mereka itu adalah ibarat begitu. Ini adalah tasbih, majaz. Yang mana mereka itu ibarat seperti lampu-lampu yang menerangi kegelapan. Bukan mereka itu tukang jualan lampu, bukan. Tapi bagaikan. Karena para sahabat ini mereka adalah aliran ilmu dari Rasulullah kepada tabi'in. Dan para sahabat ini yang menjadi patokan kita bagaimana cara menyelesaikan masalah. Tatkala Rasulullah belum membahas masalah itu. Makanya kita lihat para sahabat ini mereka itu berijtihad. Bagaimana para sahabat ini tatkala tidak mendapatkan jawaban di dalam Al-Quran dan hadis, mereka menggunakan ijtihad mereka. Makanya kenapa di kelompok para sahabat ini terjadi perbedaan pendapat. Karena mereka semuanya mujtahid. Akan tetapi meskipun begitu, mereka telah menunjukkan cara kepada para ulama setelahnya bagaimana untuk istinbatul ahkam. Makanya mereka itu disebut masobihuz zallam. Allahu a'lam. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantuqu fihi jami'ul a'dha. Dan mudah-mudahan juga solawat
beserta salam itu tetap kepada orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin di dalam kebaikan. Nah ini insya Allah kita kena nih ya, sama doa ini. Karena kita itu masih mengikuti kebaikan mereka. Kebaikan para sahabat kita masih ikut meskipun tidak semua. Makanya disebutkan mutlak wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumid kepada. Jadi at-tabi'in di sini bukan kelompok tabi'in, bukan. Tapi umum, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi yang mengikuti gitu. Tapi mengikuti itu kan gak semua kelakuan sahabat bagus juga kan. Ada kelakuan sahabat itu yang jelek juga ada. Ada juga kelakuan sahabat yang jelek ada. Jadi gak semua kelakuan sahabat itu bagus. Sahabat itu mereka tidak ada yang maksum. Awas ya. Sahabat itu tidak ada yang maksum. Dan sahabat pun tidak terjaga dari dosa. Dan mereka pun tidak terjaga dari kesalahan. Tapi mereka terjaga dari kesalahan berpikir. Bukan dari kesalahan kelakuan. Tapi dari kesalahan berpikir. Makanya nanti kita melihat para sahabat itu. Mereka ada yang mabuk. Tapi tatkala mabuk mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta itu namanya dijilid. Ya. Kenapa kamu minta dijilid? Saya tadi habis mabuk. Sayyidina Nuaiman itu. Ya. Kemudian ada sahabat itu yang Yang berzina datang kepada Rasulullah. Kemudian ada sahabat itu yang main cewek, ya, datang sama Rasulullah itu ada. Ada sahabat, dia itu datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya ketemu sama cewek di kebun. Itu cewek cantiknya luar biasa, saya nggak kuat. Sama saya dipeluk. Berarti pan ngalayanan mata kita, oke? Ya sama saya dipeluk itu, ya. Sama saya cewek itu dipeluk, terus wah semua pokoknya kelakuan saya laksanakan. Yang enggak cuma ngemasukin zakar ke dalam farji aja, itu yang enggak. Tolong hukum saya. Terus datang ayat, ya, tentang ayat. Ayatnya saya lupa. Cuman kira-kiranya begini, kira-kiranya itu bahwa sholat itu menghapus keburukan, kejelekan. Nah, akhirnya si laki-laki ini nggak diapa-apain sama Rasulullah itu. Jadi ikut sholat, habis sholat pulang udah. Nah dengar itu Sidna Umar langsung nanya, ya Rasulullah, ini hukum engkau kepada laki-laki tadi itu khusus untuknya atau untuk semua orang? Kata Rasulullah, buat semua orang. Saya bingung kenapa Sidna Umar nanya gitu. Itu saya bingung kan. Bobo. Tahu Sidna Umar bobo. Itu Sidna Umar nanti mungkin kalau ada kejadian kayak gitu lagi, beliau bisa memberi fatwa begitu. Karena itu kan tidak terjadi zina, zinanya tidak terjadi. Ini terjaga dari kesalahan hasil berpikir, begitu sahabat itu. Kesalahan dari hasil berpikir karena jika mereka itu berpikirnya salah, mereka tetap dapat pahala. Makanya kenapa Al-Imam Syafi'i atau imam-imam setelahnya itu, mereka itu kok berani berpendapat tidak sepakat dengan para sahabat. Ya karena meskipun sahabat itu ahliyatul ijtihad, tapi tatkala Imam Syafi'i beliau pun ahliyatul ijtihad, dan ijtihadnya Imam Syafi'i ini lebih luas daripada ijtihadnya sahabat, maka Imam Syafi'i berani tidak sependapat dengan sahabat. Makanya ada perkataan terkenal dari Imam Syafi'i itu, kaifa akhudhu man idza asortuhu la hajjajtuhu. Bagaimana aku bisa mengambil pendapat seseorang yang apabila aku sezaman dengannya, dia bisa aku kalahkan hujahnya, begitu. Itu boleh buat Imam Syafi'i, nggak boleh buat kita. Ya, kita masih apa? Itu. Nah, jadi tidak semua kelakuan sahabat itu bagus, ya. Tidak semua kelakuan tabi'in itu bagus, tapi mereka itu terjaga dari cacat berpikir, apalagi cacat berpikir di dalam akidah. Kenapa? Karena Al-Quran turun di dalam bahasa mereka. Nah makanya yang didoakan oleh Syekh Nawawi di sini adalah orang yang ikut mereka, yaitu ikut sahabat, bi ihsanin di dalam kebaikan. Kalau ngikut maboknya mah, atau ikut tadi main sama cewek di kebun,
Kan dulu belum ada hotel. Yang adanya yang adanya dulu kan ada hotel, yang adanya kebun. Ya, itu kemarin ada cerita tuh dari satpam kebun mana gitu. Saya itu dapat duit, gaji satpam itu sedikit. Cuman gara-gara banyak orang yang maasi di kebun, terus banyak saya videoin. Nah itu jadi apa? Blackmail. jadi duitnya banyak dari situ. Ah itu sampingan. Belenggu. Nah, ila yaumin tantuqu fihi jami'ul a'dha, sampai hari di mana akan berkata Allah pada hari itu seluruh anggota badan. Wa yabkumu fihi lisan, dan akan diamlah pada hari itu al-lisanu lisan. Maksudnya ila yaumil qiyamah. Makanya nanti di yaumil qiyamah itu kita akan dibangkitkan beserta dengan ilmu kita. Kalau nggak ada ilmunya, ya ini diam. Ini diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain. Kalau nggak ada apanya, nggak ada ilmunya. Makanya ilmu ini cari sebelum mati. Karena tugas manusia itu tadi apa? Thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena nanti dibangkitkan akan sesuai dengan ilmunya. Sekarang kita bisa nih ngomong apa yang ada di dalam hati. Sok nanti ya kalau kita mau ada ujian ya. Nanti kan kita ini bakal ada ujian ya. Tiap-tiap langkah ganti nazom ujian lah. Ya insya Allah. Ya nanti ganti nazom ujian. Nih kalau misalkan perkataan saya nih nanti dicatat gitu ya. Ini demikian. Terus gak dihafalin. Gak dimasukin ke dalam kolbu. Terus ujian kata saya open book. Bisa gak jawab? Bisa, kan ada bukunya. Ada bukunya. Ya. Nanti kalau misalkan ujiannya ujian lisan, kita ujian lisan. Tapi boleh bawa buku. Bisa jawab nggak? Bisa. Jawab. Dunia tuh. Kamu mati, bisa jawab nggak? Nggak bisa. Makanya ala ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ya. Nanti kamu mati, makanya mending dari sekarang tuh ujian lisan tuh mending dari sekarang. Kita ujian lisan, dicek ini apa. Itu harus ada fil qalbi, fis sudur. Harus ada di situ. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini. Madamatil awqati wal awan. Sholawat dan salam yang keduanya langgeng, yang keduanya terus menerus lazim selama waktu itu tetap. Selama waktu itu ada. Amma ba'du, nah amma ba'du ini berarti setelah apa? Muqaddimah ya. Fayaqulu al-faqir li ghufranil azizil jabbar. Maka berkatalah orang yang fakir terhadap ampunan dari al-azizil jabbar. Dari Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ya, itu nama Allah. Min asma'il husna. Saya itu gak senang kalau asma'ul husna itu diterjemahkan. Itu udah nama. Nama itu tidak perlu diterjemahkan. Saya punya teman orang Amerika namanya Richie. Masa kita panggil Benghar? Hei Benghar sini masa ya? Hei kaya sini enggak? Ya Richie mah ya Richie aja. Wong emang udah namanya begitu. Ya. Ada di Sunda juga yang namanya apa? Yang ada maknanya itu. Nisa. Nisa kita panggil awewe. Hei cewek. Nah, cewek itu namanya orang itu bukan? Bukan. Kalau nama udah jangan diterjemahkan. Termasuk kesesatan itu apa? Menterjemahkan Asmaul Husna. Itu termasuk kesesatan. Asmaul Husna itu tidak boleh diterjemahkan. Kalau mau difahami maknanya. Modalnya bukan cover Al-Quran. Modalnya kitab-kitab yang membahas Asmaul Husna. Nama itu tidak boleh diterjemahkan. Jadi sudah ya, al-faqir li ghufranil azizil jabbar. Yang fakir terhadap ampunannya al-aziz al-jabbar. Kenapa demikian? Likathrati dzunubi wal auzar. Karena banyaknya dosa dan banyaknya kesalahan-kesalahan. Nah
Ini Syekh Nawawi, malu kita bacanya itu ya. Telah berkata al-faqir, orang yang sangat membutuhkan kepada ampunannya al-aziz al-jabbar yaitu Allah, likathratiz dzunubi wal auzar, karena banyaknya dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, ini kalau Syekh Nawawi kayak gini, kita gimana? Ya. Sangat membutuhkan, butuh. Hampura makomnya makom apa? Makom di maklum. Makom harap maklum. Nanti kalau saya bikin kitab tasawuf, kalau di Risalah Al-Qusyairiyah, makom pertama sufi itu makomnya makom taubat. Kalau saya bikin kitab sufi, kitab tasawuf, nanti saya bikin makom pertama itu makom harap maklum. jadi kita itu udah jauh sekali begitu ya. Itu udah jauh sekali. Siapa? Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Hadza syarhun munifun wa fatkun zarifun alal manzumatil mulaqqabati bi aqidatil awami. Ini adalah syarah yang munif dan singkat begitu ya, atas manzumah, atas susunan nazom al-mulaqqabah yang dilaqab bi aqidatil awam, dengan nama aqidatul awam. Lisyaikhil alim al-Laudha'i as-Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki. Wasammaituhu Nuruz Zolami, dan aku menamainya itu Nuruz Zolam ala aqidatil awami, atas aqidatul awam. Wa qasdi bihi an-naf'uli wali mithli, dan maksudku bihi dengan menulis ini, dengan menyusun ini adalah an-naf'uli, manfaat untukku, wali mithli, dan bagi orang-orang yang sepertiku, minal mubtadiin, yaitu orang-orang yang mubtadiin. Nah lihat ya, semua perbuatan yang kita lakukan itu harus diawali dengan akhlak yang bagus. Apa akhlak yang bagusnya ini? Manfaat untuk diri kita sendiri. Ya, ini makom orang, ini apa? Ini adalah ahwal hati orang yang sadar makom. Kalau kamu itu berbuat kebaikan, meskipun kebaikan itu untuk orang lain, jangan sekali-kali kamu itu punya sangkaan kebaikan ini untuk orang lain, tidak. Ini untukmu, untuk kebaikanmu begitu. Ya. Misalkan nih ada orang fakir, ada orang miskin. Ya. Orang fakir, orang miskin itu sama kamu dikasih uang. Jangan sampai kamu punya i'tiqad bahwa kamu memberikan manfaat sama orang itu, enggak. Itu manfaat buat kamu. Ya. Bukan balik lagi ke kita, buat kamu itu. Jangan balik lagi ke kita, salah itu. Itu berbuat kebaikan buat kamu, bukan buat orang itu. Ya. Oh saya kan sudah ngasih sama orang nih, udah ngasih manfaat. Enggak, kamu itu enggak ngasih manfaat apa-apa. Karena tanpa kamu pun, tanpa lewat kamu pun, orang ini masih bisa dapat. Ya. Jadi kamu itu ngasih buat kebaikan kamu, bukan buat kebaikan orang. Jangan sampai punya i'tiqad kamu itu ngasih kebaikan sama orang lain. Makanya Syekh Nawawi itu tatkala mengarang mentaklif ini kita, beliau berkata, apa maksud saya? Maksud saya menulis kitab ini an-naf'uli, memberikan manfaat bagiku. Ya. Manfaatnya buat siapa? Buat saya. Ini adalah untuk kebaikan saya begitu. Tolong, makanya bakal bagus bahasanya, tolong diterima. Coba kamu nanti sodakoh nih gak ada orang yang nerima. Bisa gak kamu bikin kebaikan buat diri kamu itu? Gak bisa. Ya. Atau ngajar. Yang ngajar gak ada orang yang belajarnya. Bakal bisa kita dapat pahala mengajar itu? Gak bisa. Jadi ini buat kebaikan saya. Nah setelah kita itu melihat kebaikan ini untuk saya. Kebaikan itu nanti ada yang fadil. Ada yang fudul. Jadi ada yang dia itu kebaikannya berhenti diri sendiri, ada yang kebaikannya itu sampai kepada orang lain. Nah, jika perbuatannya memang ini sampai kepada orang lain, bolehlah kita mengharap. Mudah-mudahan
kebaikan ini juga sampai kepada orang lain. Karena jika kebaikan itu sampai kepada orang lain dan orang lain mendapatkan manfaat menjadi taat kepada Allah gara-gara kelakuan kita itu, gara-gara perbuatan kita itu, kita pun mendapat apanya? Pahalanya, mendapat kebaikan. Gitu. Nah, wali mithli minal mubtadiin, ya, yaitu para mubtadi. Mubtadi itu orang-orang yang baru pertama masuk ke dalam ilmu. Jadi dia belum tahu ini hutan belantara. Namanya apa? Orang tuh kalau pernah masuk ke Mapala ya, mahasiswa pecinta alam. Itu dia suka mempelajari apa? Pohon-pohon. Ini namanya pohon apa, fungsinya apa. Jadi belum naik gunung, belum pertama kalinya itu. Kenal dulu survival skillnya. Ya, kalau hewan apa ini dipelajari dulu begitu. Nah, waktu pertama kali dia masuk ke situ dia kan nggak tahu ini jenis pohon apa, fungsinya buat apa. Nah, itu mubtadiin. Kita masuk satu ilmu, kita belum tahu ini ilmu buat apa, istilahnya apa aja. Nah, itu namanya mubtadiin. Nanti di atasnya mubtadiin ada mutawassitin. Ya, kalau mutawassitin itu mereka sudah familiar dengan istilah-istilah. Ya, makanya nggak bakal bingung lagi, Ustadz dari bedanya ini sama ini apa, bedanya ini sama ini apa. Lah itu orang masih bingung, berarti masih mubtadiin. Nanti kalian itu kalau misalkan keadaannya kayak gitu, udah naik kitab tapi masih nanyain istilah-istilah, udah nggak usah ikutan. Berarti udah bukan makomnya begitu. Ya, kalau masih nanya apa? Istilah-istilah. Nanti kitabnya udah tinggi, kitabnya udah akidah wusto, masih nanya apa perbedaan salbiyah sama ma'ani sama ma'nawiyah, udah kamu turun lagi udah. Ya, berarti belum waktunya begitu, belum waktunya. Nah itu. Makanya istilah-istilahnya harus dipahami, harus terbiasa. Nah, tadi itu namanya mutawassitin. Di atas mutawassitin itu ada muntahin. Lain ongkekeun itu tanya. Di atas muntahin. Nah, muntahin ini mereka itu adalah orang-orang yang sudah bisa mendalili istilah. Jadi istilahnya ini sudah berdasarkan dalil. Di atasnya lagi muntah. Ongkek. Nah, untuk apa mubtadiin? Wa in kuntu lastu ahlan lidzalika. Nah, ini tawadhu'nya Imam Syekh An-Nawawi. Meskipun bukanlah aku ini ahli untuk mensyarahi kitab ini. Ini tawadhu'. Jadi bukan tuhnya, jangan kayak si Wahabi. Tuh kan Syekh Nawawi pun bukan apanya? Bukan ahlinya, bukan, ini tawadhu'an. Karena orang yang ahli itu mereka tatkala berhadapan dengan Allah tidak merasa ahli. Tapi kalau berhadapan dengan manusia, ia tahu beliau itu ahlinya. Ya. Ini beliau sedang berhadapan dengan Allah ini. Jadi Allahnya hudur begitu. Ya. Nafa'allahu bihi kullasalikin. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan kitab ini. Kullasalikin, seluruh orang-orang yang salik. Yang salik itu yang tahu metode dan menjalaninya. Itu adalah orang yang salik. Pertanyaan tidak? Cung? Gak ada pertanyaan? Kita istirahat dulu sejenak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian i'lam, ketahuilah olehmu anna sababa hadhil manzumati, bahwa sebab nazom ini, al-manzumah itu susunan nazom. Jadi maksudnya itu sebab ditaklif. Kenapa susunan nazom yang disebut Aqidatul Awam ini ditulis. Annan nazima ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa sesungguhnya an-nazim, yaitu siapa tadi? An-Nahrawi kan nazimnya itu.
Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil manami, di dalam mimpi, di dalam tidur. Nah, ini memakai harfut taukid. Jadi hilangkanlah keraguanmu kalau di dalam dirimu ada keraguan. Karena banyak orang itu kalau dengar seseorang mendapatkan keutamaan, dia tidak mau membenarkan, tidak mau tasdik. Tapi tatkala dirinya dapat, dia mau semua orang tahu. Kalau misalkan ada fulan berkata, saya bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bohong. Tapi kalau kamu yang ngimpi, kamu pengen semua orang mengakui, itu tolol itu kayak gitu ya. Makanya, ketololan itu. Itu jangan seperti itu. Dia sekarang masa-masanya fitnah akhir zaman. Kisah-kisah karomahnya para habaib yang soleh-soleh. Itu kan sekarang diumbar tuh kisahnya. Diumbar ceritanya. Nah, ini gara-gara si Iman, banyak orang yang bilang itu khurafat. Itu bukan khurafat, karena itu adalah perkara mungkinul wujud, perkara yang mungkin untuk terjadi, dan dia mungkin terjadi kepada orang-orang yang soleh. Dan yang orang-orang yang soleh ini tanyakan kesolehannya, tidak ada yang meragukan. Dan orang-orang yang soleh ini tanyakan apakah mereka itu berbuat maksiat atau tidak. Enggak. Dan orang-orang soleh ini tanyakan apakah dia mengaku nabi atau tidak. Tidak. Tapi tatkala dikisahkan karomah-karomahnya, dibilangnya khurafat. Ini Wahabi yang kayak gini tuh. Gak boleh. Cuman ya, karena zamannya sekarang seperti ini, ya kisah-kisah seperti itu harus dikurangi. Jadi jangan diceritakan ke publik. Karena akhirnya orang-orang yang bodoh dan tolol itu akan membohongkan, akan mendustakan. Akhirnya apa? Akhirnya nanti walinya didustakan. Kalau walinya didustakan, itu sama dengan mengajak perang kepada wali. Kalau ngajak perang kepada wali, itu ngajak perang sama Allah. Ya, itu hati-hati itu. Jangan karena yang mengatakannya itu orang yang akhlaknya buruk, ya, terus kita mengatakan itu khurafat. Jangan. Ya khurafat itu apa ya? Kayak kalau kita kayak takhayul gitu. Apa hanya dongeng belaka, hanya ilusi saja begitu. Halusinasi. Bukan, itu kisah benar-benar terjadi. Ada Habib sampai Mi'raj semalam 70 kali. Itu bisa terjadi itu. Ya. Karena Mi'raj itu pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dengan jasadnya. Ada yang mengatakan ruhnya saja. Ada yang mengatakan bahkan di dalam mimpi. Ya. Terus kalau misalkan ada ulama nih, alim, soleh, mengatakan dia itu Mi'raj 70 kali dalam semalam. Ya gak usah dibohongkan. Kalau dia orang soleh itu kok dibilang khurafat. Karena itu perkara mungkinul wujud. Mungkin yang dia alami itu mimpi. Dan ada pula ulama yang mengitlakan mi'raj dengan cara mimpi. Meskipun ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan dengan jasad. Jangan dibohongkan itu. Nah, makanya Syekh Nawawi di sini menggunakan huruf taukid. Annan nazimah. Supaya kamu itu menghilangkan keraguanmu. Bahwa sang nazim, itu Syekh An-Nahrawi, Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Akhira lailatil jumu'ati. Pada akhir malam Jumat. Min awali Jum'atin. Dari awal Jumat min syahri Rajab. Maksudnya itu Jumat minggu pertama bulan Rajab. Sadisa yaumi hisaban. Sadisa yaumin hisaban. Kira-kiranya tanggal 6. Hari ke-6. Min syuhuri sannati alfin. Pada bulan-bulan di tahun 1000 wa mi'atain dan 200 wa thamanin dan 8 wa khomsina dan 50. Jadi tambahin aja tuh 1258 Hijriyatan, bulan tahun Hijriyah. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu.
dan para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum, mereka itu berdiri di sekeliling beliau. Mungkin beliau di sini maksudnya Rasulullah, di sekeliling Rasulullah. Wa qala lahun Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berkatalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada An-Nazim, si An-Nahrawi, Iqra manzumatat tauhid alladzi man hafazaha dakhalal jannah. Bacakanlah oleh engkau susunan tauhid yang mana barang siapa yang menghafalkannya maka dia akan masuk surga. Wa nalal maqsuda min kulli khairin wa faqal kitaba was sunnata, dan dia akan mendapatkan tujuannya, yaitu seluruh kebaikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini perintah Rasulullah kepada Syekh An-Nahrawi. Faqala lahu wa matil kal manzumatu ya Rasulullah. Itu manzumah apa ya Rasulullah? Nazom apa yang harus saya bacakan? Karena belum ada memang. Disuruh dibacakan, cuman apa yang harus saya baca? Faqala al ashabu lahu isma' min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yaqulu. Kata para sahabat begini, dengarkan oleh engkau hai Nahrawi perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkanlah dari Rasulullah apa yang akan beliau katakan. Nih Rasul mau membacakannya, kamu dengerin baik-baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul abda'u bismillahi warrahmani. Faqala abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nazom berikut dan diikuti setiap nazomnya itu oleh Syekh An-Nahrawi sampai habis. Nah, ini nazom yang tadi dibaca. Ini dari Rasulullah ini. Dari Rasulullah nazomnya ini. Ya. Nazomnya dari Rasulullah. Awas jangan didustakan ini. Ya, ini waliullah. Waliullah. Diakui oleh waliullah lagi. Syekh An-Nahrawi diakui oleh Syekh Nawawi. Kurang apa? Sama kamu didustakan, kamu itu ngajak perang sama wali itu. Awas imad, belegung sia. Itu. Faqala wa huwa qauluhu, mana tadi? Warrahman ila akhirih wa huwa qauluhu, sampai akhirnya. Nah, akhirnya ini bukan akhir yang dari nazom karena nanti ada tambahan dari Syekh Nahrawi. 1 bait kalau enggak salah apa 2 bait itu. Ada tambahan. Sampai mana akhirnya? Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai situ. Nah, itu nazom keberapa itu? Sisa berapa? Wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Nah, berarti kurang berapa itu? 1 bait, oh 2 bait, 2 bait ya? Oh di situ, oh ya sampai situ berarti, sampai situ. Itu nanti dikasih nomor ya baitnya ya, biar enak. Nah kemudian wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasmauhu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan Syekh An-Nahrawi membacakannya. Falamma istaiqadha min manamihi qara'a ma ra'ahu fi manamihi. Maka tatkala beliau Syekh An-Nahrawi itu bangun dari tidur, maka beliau itu membacakan apa yang telah dia impikan di dalam mimpinya, di dalam tidurnya. Fa wajadahu mahfuzon, maka ternyata dihafal. Jadi setelah bangun hafal nazomnya itu. Min awwalihi ila akhirihi, dari awalnya sampai akhirnya. Tsumma lamma kanat lailatul jumu'ati allati hiya lailatul tsamin wal 20 hisaban min syahri dzil qa'dati ra'an nazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam marratan tsaniyatan. Kemudian tatkala datang malam Jumat yang mana itu adalah malam ke as-samin wal 20, ke 28 kira-kira dari bulan Zulqa'dah. Tadi kan mimpinya Rajab. Dari Rajab ke Zulqa'dah itu berapa bulan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, habis Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Berarti berapa bulan tuh? 5 bulan. Ya, 5 bulan. Nah, pada tanggal ke-28 bulan Zulqa'dah, Ro'an nazimun Nabiya sallallahu alaihi wasallam marrotan saniyatan. Sang nazim melihat Rasulullah lagi.
Jadi sekelas beliau saja itu mimpinya agak jarang tuh. Itu 5 bulan baru ketemu lagi. Ya. Itu kalau kita itu mimpi Rasulullah kadang seumur hidup cuman sekali, kadang sampai mati juga nggak kebagian. Ya udah umur 50, 60 nggak pernah ketemu. Ya memang susah itu. Dimau-mau pun sulit. Sekelas Nazim ini ada gap jarak 5 bulan bertemu lagi dengan Rasulullah itu. Nah, kemudian mana tadi? Bulan Zulqa'dah. Waktu sahri fil manami, waktu sahur di dalam tidurnya. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra ma jama'tah. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacakanlah olehmu apa yang telah engkau kumpulkan. Ai fi qalbika, yaitu di dalam kolbumu. Jadi yang sudah dihafal itu kan disuruh dibaca lagi. Faqara'ahu min awalihi ila akhirih, maka Syekh An-Nahrawi membacakannya dari awal hingga akhir. Wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum mereka itu berdiri di sekelilingnya Rasulullah. Yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah. Yang mana mereka itu berkata amin setelah selesai satu bait dari manzumah ini. Manzumah ya, nazomnya dibacakan amin, nazomnya dibacakan amin begitu. Falamma khatama qira'atahu, maka tatkala Syekh An-Nahrawi menghabiskan bacaannya, qala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, waffaqakallahu ta'ala lima yardi. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu dengan apa yang Allah ridhoi. Wa qabila min kadzalik, dan mudah-mudahan Allah menerima itu dari engkau. Wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minin, dan semoga Allah memberikan barokah atasmu dan atas orang-orang mukmin. Wa nafa'a bihal ibad, dan semoga Allah memberi manfaat dengannya kepada seluruh hamba. Amin. Nah itu. Nah di sini ada apa? Ada catatan dulu sedikit ya. Lihat, nazom ini dia dari Rasulullah. Tatkala Syekh An-Nahrawi bangun langsung dihafal. 5 bulan setelahnya ini Syekh An-Nahrawi nggak ngomong sama siapa-siapa. Gak ada yang tahu, diam. Jadi mimpi sama Rasulullah itu diam. Kecuali ya kalau terpaksa. Ya, kalau terpaksa ada apa? Ada yang harus diberitakan, beritakan. Jangan diumbar. Nah, disebutkan di dalam hasyiah nih. Kaifa la yakunu dzalik? Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada orang yang membaca nazom ini. Ya, ini nazom penuh barokah dan penuh dengan manfaat. Kenapa? Waqad hawat hadhil manzumatu khulasata aqidati ahli sunnati. Karena manzumah ini telah mencakup apa? Khulasoh, kesimpulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dicakup oleh nazom ini. Maka barang siapa tadi kata Rasulullah, bacakanlah olehmu nazom yang mana dengannya orang yang menghafalnya bisa masuk surga. Maksud menghafalnya itu dia memahami. Bukan menghafal, dihafal. Iktibar bukan. Tapi difaham. Makanya mudah-mudahan kita itu ya hafal ya faham. Nah, waru'yan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam hakun, dan mimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka dia telah melihatku secara nyata. Fa inna syaitona la yatamatsalu bi, karena yang namanya syaiton itu tidak bisa apa? menyerupai dengan. Nah cuman awas ya, setan memang tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi setan itu bisa menyerupai Wiro Sableng, terus ngaku-ngaku Rasulullah.
Ya, itu makanya nih ya banyak ahli-ahli batiniah zaman sekarang ngaku-ngaku ketemu sama Rasul begini dan begitu. Kemudian diomongin sama jamaahnya begini dan begitu. Lah itu kalau dari awalnya itikadnya salah tentang Allah, itu sudah pasti salah tuh, bukan mimpi sama Rasulullah itu. Sudah pasti itu. Karena dari awalnya akidahnya salah. Jadi kalau misalkan mau melihat bermimpi dengan Rasulullah itu benar atau tidak, itu tidak cukup kita itu hanya menyangkakan, oh saya telah bertemu dengan Rasulullah karena alisnya tebal, pipinya putih, kemudian tingginya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, gak cukup cuman seperti itu karena kita belum pernah melihat Rasulullah. Kalau sahabat, mereka itu kan pernah melihat Rasulullah yaqozotan secara terjaga. Lah kalau mimpi ketemu Rasulullah pasti benar itu bermimpi dengan Rasulullah. Nah kalau sekarang kita nih mimpi ketemu Rasulullah itu belum tentu Rasulullah. Karena bisa jadi itu hanya sangkaan kita. Makanya nanti dicek. Satu, cek apa? Cek akidah kita benar atau enggak. Dua, hasil dari mimpi itu apa? Ya kalau hasil dari mimpi itu nanti acak-acakan, awur-awuran gak jelas, berarti itu pun bukan Rasulullah. Tapi kalau hasil dari situ membuat jadi istiqomah, membuat jadi lebih sayang kepada randa-randa, salah ya, bukan randa-randa itu. Jadi makin sayang sama siapa? Nah itu ya makin rahmat begitu, hati makin lembut. Itu insya Allah benar. Jadi lihat natijahnya, lihat efeknya. Rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ra'ani faqad ra'al haqqa fa inna syaitana la yatazayya bi. Barang siapa yang melihatku, maka dia telah melihat perkara yang benar. Maka benar itu aku. Karena kenapa? Karena setan itu tidak bisa berhias denganku. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Nah, wa ru'ya sholihatu kallati waqa'at lil muallif an-nazim as-Sayyid Ahmad al-Marzuqi rahimahullah minal mubasysyirat kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ru'ya atau penglihatan yang soleh itu ru'yatus solihah namanya itu. Ya, ru'yatus solihah yang terjadi kepada mu'allif seperti yang terjadi kepada mu'allif yaitu As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi itu termasuk al-mubasysyirat. Jadi namanya mubasysyirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyirat. Tidaklah tersisa dari kenabian itu kecuali mubasysyirat. Qalu, para sahabat berkata, wa mal mubasyiratu, apa mubasyirat itu ya Rasulullah? Qala ar-ru'yas sholihatu, itu adalah mimpi yang benar. Ya, itu khobar dari mubtada yang dibuang itu. Wa atau wadzalika ar-ru'ya as-sholihah atau tilka ar-ru'ya as-sholihah, itu adalah mimpi yang benar. Rawahu al-Bukhari wa hiya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan itu adalah salah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi jalan kabar ghaib kenabian itu ada 46 jalan. Yang 45-nya sudah tertutup. Sisa satu apa? Mimpi yang benar. Makanya kalau orang soleh mimpi benar itu mimpinya. Apalagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, itu benar mimpinya orang-orang soleh. Jangan dibilang khurafat. Kamu itu berarti membohongkan orang sikoh. Ya, ini asal perkataannya dari mana? Ya kalau misalkan orang-orang tidak bertanggung jawab sekarang, orang-orang yang banyak maksiat mengabarkan kisah-kisah seperti ini tidak menjadikan kisahnya khurafat, enggak. Kisahnya tetap benar. Kenapa? Karena sebelum si orang tukang bohong ini berbicara, itu orang-orang soleh sudah berbicara sebelumnya. Ada di kitab-kitab. Contoh misalkan, kalau saya nggak bisa dipercaya nih, soalnya misalkan si ustadz mah sok gede bohong. Mau ngaji jam hiji tapi jam 2 karek datang, misalkan. Ya, padahal mah lain bohong. Ada can mimitian, pan. Ya, lamun ustad can datang ke assalamualaikum, tak karek eta mah. Ya, ieu mah ustad ge can assalamualaikum. Berarti can mimitian begitu. Ya kalau misalkan, ini saya mah gak percaya ustad. Iya, sayanya gak bisa dipercaya. Tapi saya ini membacakan dari sumber yang bisa dipercaya, begitu. Ya, makanya kalau ada kisah-kisah aneh dari orang-orang soleh itu, kalau tidak mau membenarkan, jangan mendustakan, tawakuf saja. Karena memang kisah-kisah seperti ini
tidak ilzam, tidak memaksa kita untuk percaya. Mau percaya ya silahkan, nggak percaya asal jangan membohongkan, mendustakan. Karena kalau kamu mendustakan, berarti kamu telah menuduhkan dusta kepada orang yang sikoh, kepada orang yang soleh. Itu nggak boleh itu. Ya. Sesat nanti, kayak kelompoknya si Iman sama Wahabi itu, kayak gitu. Nah, mana tadi? Rawahu al-Bukhari wa hiya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah kama warada fil haditsil marwiyyi fi sahihain. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam as-sahihain, itu al-Bukhari wal Muslim. Wa mithlu hadhihi ru'ya lam taqa lin nazimi faqat bal wa li ghairihi. Dan ru'ya seperti ini dia tidak terjadi hanya kepada nazim saja, tapi juga terjadi kepada selain beliau, yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuqi An-Nahrawiyah. Gitu. Ini bukan kejadian baru pertama, bukan. Bal wali ghairihi, tapi juga bagi selain beliau. Fa innal Imam Asy-Syatibi lamma atamma manzumatahu syahirata bisyatibiyah. Maka Al-Imam Asy-Syatibi tatkala beliau itu menyempurnakan manzumahnya yang masyhur dengan nama Asy-Syatibiyah, ra'a annahu yaqra'uha amaman nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau pun membacakannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berkatalah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hafazaha dakhalal jannata. Barang siapa yang memahaminya, maka dia akan masuk surga. Gitu. Nah, balik lagi sama kisah yang tadi. Nah, ini kan sudah selesai dibacakan di hadapan Rasulullah. Tadi itu kan, para sahabat mengaminkan setiap nazomnya. Tsumma su'ilan nazimu, kemudian ditanyalah nazim ba'dat tila'in nasi ala tilkal manzumati, setelah orang-orang melihat manzumah itu. Mungkin manzumah ini ditulis. Setelah ditulis mungkin sama orang dilihat, dibaca. Loh ini kok nazom bagus. Kemudian orang-orang meminta supaya diajarkan. Nah, fa'ajaba su'alahum, maka memenuhilah an-nazim kepada permintaan mereka. Fazada 'alaiha manzumatan min qaulihi, maka menambahilah manzumah dari qaulnya wa kullu ma atabihi rasulu fahaquhu at-taslimu wal qabulu. Itu ditambahi dari situ. Itu buatannya Syekh An-Nahrawi. Ila akhiril kitabi, sampai akhir kitab. Nah, itu selesai kisah dari kitab apa? Aqidatul Awam. Nah, ini nama nazomnya Aqidatul Awam, disyarahi oleh Syekh Nawawi jadi Nuruz Zolam. Ini kalau di sini belum dibaca, kalau di majelis munjul sudah, ini sudah tamat, selesai. Nah, ini nanti supaya ada rekamannya, supaya orang yang baru masuk mau belajar akidahnya dari sini, gitu ya. Terus kalian juga biar ada tangga lagi, jangan terlalu tinggi dulu ngaji tauhidnya. Biar yang ngaji Umul Barohin aja yang tinggi-tinggi itu. Kalian jangan dulu bisilagrag ya. Apa terusan tuh? Sampai sini. Pertanyaan? Daya. Nazom. Ya. Ya. Ya itu yang mau dibaca. Ada nggak anak rawinya? Ada nggak? Ketemu. Bukan saya anak rawi ini. Al-Marzuqi. Iya, bukan Al-Marzuqi, bukan An-Nahrawi, Al-Marzuqi. Iya, itu Al-Marzuqi. Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, An-Nahrawi ya. Lagi pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Ya sudah, jika tidak ada kita istirahat dulu ya. Yang ini sudah selesai. Ayeuna naon heula?
az-zawajir. Allahu a'lam bishawab.